Perkenalkan, nama saya Kendrick Liusbong dari SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Jadi, saya ingin mempresentasikan ekstraksi kafein dengan sampel minuman berenergi yaitu kerating deng. Nah, teman-teman, metode yang saya gunakan dalam praktikum ini adalah metode ekstraksi. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari metode ini? Kelebihannya, langkahnya sederhana dan tidak rumit. Lalu, untuk kekurangannya adalah memerlukan waktu yang lama dan memerlukan jenis pelarut dan jumlah pelarut yang banyak. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hasil praktikum ekstraksi kafein ini? Pertama, volume dan massa kerating deng yang digunakan untuk praktikum. Kedua, jumlah pengulangan atau recycle dalam ekstraksi kafein dengan etanol. Dan ketiga, jenis zat yang ditambahkan. Sekarang saya akan menjelaskan langkah kerja percobaannya. Langkah kerja H-1, mempersiapkan sampel kerating deng sebanyak 15 gram, mencampurkan sampel kerating deng dengan 150 ml etanol 50%, dan melakukan ekstraksi sebanyak 3-5 kali. Untuk langkah kerja hari H-nya, cairan hasil ekstraksi ditambahkan MgO sebanyak 8 gram, ditambahkan 50 ml aqueous, disaring, dan ditambahkan kloroform 50 ml. Ditambahkan 2 ml NaOH sebanyak 2 molar, lalu ditambahkan 4 ml H2SO4 pekat, dan dikocok 3 kali. Mengambil dan memanaskan cairan bagian bawah corong hingga tersisa kafein. Menimbang kafein yang tersisa. Dan kemudian hasil yang diperoleh dalam praktikum ini adalah massa crude kafein yang saya dapat adalah 0,076 gram. Sedangkan massa sampel yang saya gunakan adalah 15 gram. Hasilnya ini berbeda dengan hasil yang saya baca dalam literatur. Mengapa? Jadi, hal ini bisa terjadi karena metode yang digunakan pun berbeda. Metode yang saya gunakan untuk praktikum saya adalah metode ekstraksi, sedangkan metode yang digunakan pada literatur adalah kromatografi. Pada metode kromatografi, digunakan campuran larutan metanol dan air, sehingga tidak semua kafein terbawa pada fase geraknya, karena kafein tidak larut secara sempurna pada air, sehingga hasil yang didapat pun tidak akurat. Hal ini mungkin dilakukan untuk menghemat biaya dengan menggunakan 50% metanol dan 50% air. Sedangkan untuk praktikum saya hanya dilakukan ekstraksi dengan pemisahan kafein dari kerating deng dengan etanol dan ditambahkan berbagai macam zat lain. Selain itu, jenis solvent atau pelarut yang digunakan sangat mempengaruhi. Dalam hal ini, mempengaruhi kelarutan kafein pada etanol. Karena untuk melarutkan kafein, dibutuhkan pelarut organik agar proses ekstraksi dapat berjalan. Jadi, pada saat minuman berenergi kerating deng dicampurkan dengan pelarut organik, kafein akan terlarut dalam pelarut organik dan terpisah dari zat-zat selain kafeinnya pada kerating deng, seperti pewarna, perasa, pengawet, dan lain-lain. Nah, solvent atau pelarut ini dapat diganti dengan solvent selain etanol ataupun kloroform. Asalkan pelarut tersebut atau solvent tersebut merupakan solvent organik. Contohnya seperti DCM, CCl4, diethyl ether, dan THF. Demikian presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.